Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zaidan Hala dengan akhiran NIM 183, kelas akuntansi B, dengan dosen pengampu Ibu Nurleli Fikriya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengaplikasikan data dengan menggunakan Smart PLS 3. Baiklah, langkah pertama yaitu setelah kita memasukkan data, kita akan menggambar kerangka konseptualnya. Yang pertama, kita akan menghubungkan variabel X yang ada di sebelah kiri, kemudian variabel Y, yaitu roas sebelah kanan, satu sama lain. Kemudian, setelah berwarna biru, kita akan menghitung. Kita akan calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian kita start. Yang pertama, kita akan ke outer loading-nya terlebih dahulu. Untuk analisis saya, untuk uji validitas konvergen, ini yang tadi, kemudian loading factor. Faktor loading dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,70 dari gambar dan tabel di atas terlihat bahwa item atau indikator setiap variabel memiliki nilai faktor loading di atas 0,70. Kemudian dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya. Kemudian kita ke average variance average exerted, ke construct reliability and validity. Ini untuk konstruknya dan AV-nya. Menurut Haryono 2016, nilai AV dikatakan valid apabila di atas 0,50. Berdasarkan pada tabel di atas ini, nilai AV masing-masing konstruk berada di atas 0,5. Maka tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji. Tetapi melihat tabel AV lebih dari 0,7 atau 0,6 tidak boleh memakai patokan 0,5 karena sangat jarang di ilmu sosial. Kemudian kita ke discriminant validity. Kita ke discriminant validity, ke cross-loadingnya. Ini. Untuk cross-loading berdasarkan uji discriminant validity-nya menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada korelasi indikator setiap variabel lebih konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu, seluruh item pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang berbeda secara diskriminan. Kemudian masih tetap diskriminan validity, yaitu untuk Fornlecker criterion ini. Menurut Budi 2018, nilai akar AV korelasi konstruk variabel yang sama lebih besar korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Berdasarkan tabel ini, terlihat bahwa nilai akar kuadrat AV seluruhnya bernilai 1000 atau 1,00, jadi nilai lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Ini untuk analisis saya. Kemudian untuk laten variabel, nah di laten variabel ini sangat banyak data, maka kita lihat pada tabel di sebelahnya.
Nih, latihan variabel menurut Hamid dan Anwar 2019 dapat dikatakan valid apabila korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada akar kuadrat AV variabel tersebut. Di analisis saya telah membuat tabel untuk semua variabelnya, kemudian AV-nya 1,000, kemudian akar AV-nya yaitu 1. Untuk penjelasannya sendiri, uji validasi kedisiplinan untuk latent variable correlation bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk atau latent variabel benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai latent variable correlation diukur dari nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya harus kurang dari nilai akar kuadrat AV tersebut. Diketahui akar kuadrat AV dari variabel yang sama, yaitu akar 1,00 yaitu sama dengan 1. Berdasarkan tabel ini, nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AV atau nilai korelasi dari setiap item variabel terhadap variabel yang diukurnya. Bisa dilihat bahwa variabel lainnya berlebih kurang 1000 sehingga terjadi multikolinearitas yang memiliki arti nilai konstruk tidak benar-benar berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pengujian reliabilitas. Kita akan melihat pada konstruk reliability dan validity, yaitu untuk Cronbach alpha-nya dan composite reliability. Cronbach alpha ini menurut Wiono 2020 dikatakan reliable apabila nilai composite reliability dan Cronbach alpha melebihi 0,70. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability dan Cronbach alpha di atas 0,70. Maka dari satu nilai Cronbach alpha dan composite reliability dinyatakan reliable, tidak ditemukan permasalahan atau unidimensionality pada model yang dibentuk. Kemudian lanjut pada uji model fit, yaitu ada uji SMR, DULS, DG, Chi-square, NFI. Berdasarkan tabel uji model fit dapat dianalisis bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dengan keyakinan bahwa model mencerminkan data secara akurat dan memiliki kemampuan prediktif yang relevan. Yang pertama, untuk nilai SRMR sebesar 0,00 lebih kecil 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik antara data yang diamati dan model yang dihipotesiskan sehingga model dianggap fit. Kemudian yang kedua yaitu nilai DULS sebesar 0,00 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur model memiliki penyimpangan yang tidak signifikan dan sehingga tidak dapat diterima. Kemudian yaitu nilai DG sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kesesuaian global yang baik dan hubungan dalam model tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Kemudian untuk nilai NFI sebesar 1,00 yang mendekati nilai ideal 1 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik. Untuk G2-nya kemudian kembali ke variabel awal. Kemudian kita calculate, kita PLS predict, kita start. Bisa dilihat, menurut Setiaman 2023, kemudian Savitri 2021, dan Wiono 2020, jika nilai Q2 lebih besar 0 berarti memiliki predictive relevance, namun jika nilai Q2 lebih kecil 0 berarti memiliki nilai predictive relevan dengan kualifikasi 0,02 atau disebut lemah. Kemudian 0,15 itu disebut moderate dan 0,35 disebut kuat. Dari tabel ini, nilai QA memiliki nilai 0,423, memiliki 0,432 yang berarti Q2 memiliki predictive relevance, maka Q2 dinyatakan kuat.
Kemudian inner model. Inner model ini ada dua, yaitu uji R square dan R square adjusted. Kembali ke running pertama. Ini untuk analisis saya. Nah, ini kedua ini. Ini inner model uji R square dan R square adjacent. Ini analisisnya. Kemudian, yaitu yang terakhir adalah uji hipotesis, yaitu pengaruh langsung. Kembali ke kerangka konsep, kita calculate, kita bootstrapping, muncul path koefisiennya. Ini. Berdasarkan tabel di atas, nilai p-value semua variabel memiliki nilai lebih kurang dari 0,5, kecuali rasio kecukupan modal yang memiliki nilai lebih dari 0,5, yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali resiko kecukupan modal, yang artinya rasio probabilitas memiliki pengaruh langsung yang signifikan, kecuali rasio kecukupan modal. Jika dilihat dari nilai T statistik, semua variabel di atas memiliki nilai lebih dari 1,651, yang berarti semua variabel di atas signifikan, kecuali rasio kecukupan modal yang artinya H1, H2, dan H3 diterima, sedangkan H4 ditolak. Sekian detail pengertian analisis dari saya. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.